Pada saat ini, di luar gerbang bintang, langit dan bumi, yang kuat berdiri dengan bangga, dan 3 kerajaan kaisar yang kuat secara pribadi menjaga langit. Pertempuran ini sudah cukup bagi Kaisar Yuan Tian untuk menyebutnya menangkap kura-kura di dalam guci. Di gerbang bintang, cahaya melonjak, dan nampaknya sosok langsing berkepala bisa dilihat. Pada hari ini, saya tidak tahu berapa tahun belum melihat prestise kekaisaran di klan Shenzi. Niat membunuh menyebabkan langit runtuh, dan kekuatan yang melonjak mengubah harta yang luar biasa ini menjadi medan syuro. Kedua pihak di dalam dan di luar gerbang bintang memiliki keluhan yang dalam, begitu dalam sehingga mereka tidak membutuhkan kata-kata. Begitu mereka bertemu, mereka akan abadi tanpa akhir. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Gerbang bintang meledak. Qin Yichen dan Yao Yuekong menembak berdampingan. Melihat niat membunuh yang naik ke tanah di depan mereka hari itu, berdiri dengan bangga di awan. Mereka sepertinya sudah mengharapkannya, dan mereka menghadapinya semua ini dengan tenang dan acuh tak acuh. Ini adalah, dari mana kamu mendapatkan jubah kaisar? Di atas langit, melihat iblis Yuekong yang menyerang 10.000 monster, jubah kaisar berburu dan berburu dengan bulan terang di depan dan bulan darah di belakang. Permaisuri dan Dewa Gajah tidak bisa membantu tapi murid kaisar bergetar. Aku mengatakan bagaimana kamu bertahan. Sepertinya ada harta karun di ujung lubang cacing. Permaisuri marah, dan murid kaisar dipenuhi dengan kecemburuan yang tak terbatas. Ini adalah jubah kaisar. Dan itu terlihat sangat pas. Ini bukan jubah kaisar. Tapi aku khawatir jubah itu lebih berharga dari jubah kaisar. Hanya wajah Yuan Tiandi yang dingin. Meskipun berbisik, tetapi suara dewa bergulung. Menyebabkan gunung dan sungai mengering. Dan kekuatan kaisar yang perkasa. Dia ingat klan Xiawang mengatakan bahwa ini awalnya adalah kesempatan untuk memiliki ikatan dengan naga sungguhan. Dan bahkan jika ujung lubang cacing benar-benar jubah kaisar, bagaimana mungkin itu cocok untuk Demon Yuekong? Hal ini yang membuat anti pencuri Anda bertahan dalam pergolakan ruang dan waktu. Kaisar Yuan Tian berdiri dengan bangga di atas langit. Pada saat itu, di belakangnya ada 2 kaisar dan Raja Surga berdiri di segala arah di bawah kakinya, dan dia akan membela kekuatan kaisar yang membunuh. Anti pencuri. Kaisar Yuan Tian tidak bisa menahan tawa. Pisau pencuri Feng Tianxing memiliki keberuntungan besar, dan dia juga memilikinya. Mengapa anti pencuri ini akhirnya keluar dari gerbang bintang dunia serangga paling berbahaya? Itu karena ada segel yang ditinggalkan oleh tuannya di ujung dunia serangga. Jubah kaisar ini dapat memblokir aliran waktu dan ruang yang bergolak, tetapi tidak dapat melewati segel tuannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa keluar dari gerbang bintang dengan patuh dan dengan patuh menderita sampai mati. Jubah kaisar ini bagus. Tapi ini adalah harta karun. Aku tidak akan menyerahkannya padamu dan anti pencuri lainnya. Demon Yuekong memiringkan kepalanya dan tersenyum. Keganasan seperti iblis tidak ada bandingannya. Rambut panjangnya yang mengalir seperti sinar bulan secara bertahap berubah menjadi cahaya iblis merah. Aku berbeda. Aku lebih penyayang daripada kamu. Wanitamu berlarian tanpa pakaian. Saat dia meninggal, dia harus sopan. Mati. Tanda seru. Tanda seru. Kata-kata telah mencapai titik ini. Terutama kesombongan terakhir dari langit bulan iblis, yang menyebabkan Kaisar Yuan Tian yang memegang tiket kemenangan mengalami sentuhan kemarahan dan kerusuhan. Dengan perintah itu, seluruh klan Shenzi disapu oleh Kaisar. Dan kewalahan oleh seruan untuk membunuh. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Bunuh anti pencuri itu. Angkat langit. Wei Lingtian mengibarkan bendera pertempuran pengadilan surgawi. Dengan arogan-arogan, seolah-olah menyaksikan yang mulia mengajari anti pencuri. Dia jauh lebih lega daripada menginjak beberapa kaki sendiri. Pertempuran ini, ditambah yang mulia, memiliki 3 kaisar. Bahkan jika pencuri memiliki kontrak dengan surga di pedangnya, bagaimana dengan itu? Kontrak surgawi dari pisau pencuri hanya bisa efektif saat melawan yang mulia. Dan antara kaisar dan permaisuri dan dewa kaisar gajah, selama pisau pencuri tidak diberi kesempatan untuk menjerat yang mulia, tidak ada seorang pun dari Anda. Kaisar agung yang agung akan mampu melakukannya. Blokir. Tidak hanya itu, melihat ke langit yang terbang, berubah menjadi kekuatan dahsyat kaisar yang melindungi langit. Tanpa ada cara untuk bertahan hidup, Lingtian yang perkasa tersenyum bahkan lebih mendominasi. Anti pencuri ini menghancurkan kekacauan dan membuat Zerg melampiaskan amarah mereka dengan klan kekaisaran ini. Dan para kaisar ini secara alami juga melampiaskan amarah mereka dengan anti pencuri ini. Setelah melakukan kemarahan seperti itu, Ke Tiangxuan tidak bisa menahannya untuk datang. Pisau pencuri. Kembalikan ke sukuku. Kamu menyebabkan bencana yang mengerikan. Tapi biarkan kejahatan Zerg itu menangkap sukuku. Ke anak kedua. Aku mohon dengan kata-kata dan kata-kata yang baik, kamu tanpa malu-malu. Apakah ada kekacauan di belakangmu kali ini? Tanda seru. Apakah kami akan dipilih bersamamu kali ini? Dalam pertempuran ini, kekuatan besar para kaisar dapat digambarkan sebagai mencekik amarah mereka. Belum lagi para dewa. Mereka tidak akan melepaskan air lagi. Dan dalam pertempuran ini,
Keuntungan mereka sangat besar sehingga mereka tidak tahu bagaimana harus kalah. Itu terlalu besar karena takut gilirannya sebelum Ke Tiangxuan dipukuli sampai mati oleh orang lain. Dalam pertempuran ini, Yang Mulia secara pribadi mengambil tindakan, dan permaisuri kaisar dan dewa seperti kaisar membantunya. Hanya ada satu kaisar iblis di Demon Yuekong. Berapa lama itu bisa bertahan? Dan lihat mereka lagi. Dengan kekuatan surgawi dari Raja Pemetik Bintang. Dibandingkan dengan anti pencuri Ke Tiangxuan, jaraknya 3 kali lebih besar. Dan dalam pertempuran ini, tidak ada kekacauan yang bisa menelan semuanya. Dalam pertempuran ini, tidak ada lubang cacing yang bisa diandalkan. Dalam pertempuran ini, siapa yang akan melawan Ke Tiangxuan? Membunuh mereka. Tanda seru. Tanda seru. Dengan semburan suara, klan kaisar mampu membunuh dalam kemarahan. Sementara Yao Yuekong melihat ke langit. Pandangannya sudah merah. Dan dia bisa menangkap segel Kaisar Brahma yang tak berujung dan mendung. Feng Tian Yindi. Surga tidak bisa menyegelku. Kaisar Brahma dicap di tangan wanita bodohmu. Dan cepat atau lambat akan dihapuskan. Rusak. Tanda seru. Tanda seru. Di bawah amukan kejam iblis Yuekong, raungan iblis mengguncang langit. Dan pohon laurel bangkit dari langit. Gemuruh. Tanda seru. Tanda seru. Di bawah benturan dua harta kekaisaran, pohon laurel dan segel Kaisar Brahma, seluruh dunia bergetar. Dan di mana pohon laurel menyebar, istana dan tanah suci suku Dewa Penenun dihancurkan. Ketika Kaisar Prestis benar-benar tersapu, bahkan jika itu adalah tanah klan tertinggi dari klan Kaisar, itu hanya akan hancur menjadi reruntuhan. Para dewa hancur satu demi satu, dan cabang pedang datar yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan liar. Jika langit menutupi jalan, dia akan mengangkat langit dan bertanya. Ledakan. Segel Kaisar Brahma dipecah menjadi sebuah sudut, yang disebabkan oleh iblis Yuekong dan permaisuri ketika mereka bertempur melawan lubang cacing. Yang pertama secara alami paling jelas. Saat cacat Dawei itu ditangkap oleh Yao Yuekong, dan iblis itu segera meraung ke langit, seolah-olah tidak perlu mengirim pesan. Pohon laurel naik ke langit dengan bulan yang cerah, dan bulan yang cerah menyinari dunia. Cepat datang ke klan penenun ilahi. Tanda seru. Tanda seru. Dengan amarah ini, Bai Guanxing, yang berada di klan Huaxu, tiba-tiba berdiri. Masalah terjadi. Bai Guanxing tidak tahu bahwa teman-temannya dapat bernegosiasi dengan Raja Dewa Zerg dan memenangkan sekutu yang begitu kuat. Tapi raungan yang memekakkan telinga ini membuatnya gemetar. Dengan segera, bintang itu terus berputar di telapak tangannya, hampir seketika di Gunung Suci Kaisar Ke. Tidak. Sesuatu terjadi pada mereka di Tianxing. Kaisar Ke tiba-tiba bangkit, dengan ekspresi cemas dan kesal. Dia tidak sabar untuk melangkah keluar dalam satu langkah untuk melintasi jarak antara dua klan kekaisaran dan melawan musuh yang membunuh ayahnya. Namun, Ke Zhen tampak murung, seolah tidak puas karena patriark yang mewarisi harapan klannya begitu tidak stabil. Kamu tidak bisa pergi. Kamu hanya seorang kaisar sekarang. Apa gunanya jika kamu pergi? Jadi, aku akan pergi.